Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap, teman-teman. Kita belajar dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada yang bisa bantu Ibu pimpin di depan? Siapa aja? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Bertemu lagi di pelajaran biologi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Afandi, Hafiz, Fatur. Iya. Perhatikan coba kelasnya. Banyak sampah? Ya. Tolong dibersihkan dulu. Iya. Sekarang dicek kerapihannya. Pakai dasi? Pakai. Siapa yang tidak pakai dasi? Nah, kenapa? Ketinggalan. Ada lagi? Ketinggalan juga. Ya, besok jangan ketinggalan ya. Ya. Melanjutkan materi yang kemarin. Jadi hari ini akan membahas tentang macam-macam otot yang merupakan bagian penting dalam sistem gerak. Itu akan menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Seperti Ibu tugaskan untuk membaca literasi sebelum materi hari ini, harusnya anak sudah belajar kemarin ya, ataupun tadi malam untuk membaca materi tentang macam-macam otot. Ya. Pentingnya otot dalam sistem gerak adalah untuk menggerakkan bagian tertentu baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, pembagian otot ini nanti juga akan berkaitan dengan fungsinya masing-masing. Nanti kita juga akan belajar di mana saja toh bagian-bagian otot ini ada pada organ apa saja. Nah, untuk tujuan dari pembelajaran hari ini adalah
Ya, jadi siswa tahu tentang jaringan otot serta mampu menganalisis pengertian jaringan otot dengan baik dan benar. Kemudian setelah belajar, siswa mampu menguraikan jenis jaringan otot dengan baik dan benar. Ya. Ini ada beberapa soal untuk pretest, nanti dikerjakan ya. Jadi dikerjakan ya untuk pretestnya. Udah selesai pretestnya? Ya, coba. Ya. Udah? Ada yang mau bantu Ibu bersihkan papan tulis? Saya, Bu. Iya. Di sini Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Langsung Ibu sebutkan namanya ya. Nanti silahkan berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Alki, Avandi, Alia, Erma, Ardi, Bekti. Kelompok 2, Betran, Devi, Ilham, Ines, Joni, Fatur. Kelompok 3, Hafiz, Sidik, Naswa, Naura, Nazil, Novita. Kelompok 4, Naufal, Dayat, Rani, Reva, Reza, Rizky. Kelompok 5, Risma, Septi, Sandy, Wahyuda, Zaskia. Silahkan bentuk kelompoknya, nanti baru Ibu bagi LKPD-nya. Ya, Ibu lanjutkan untuk memberikan materi secara garis besar biar tahu nanti bagaimana menyelesaikan LKPD-nya nanti Ibu berikan. Sedikit Ibu sampaikan materi di sini mengenai pengertian dari jaringan. Jaringan otot merupakan sekumpulan sel otot ataupun miofibril dan serat otot yang membantu untuk pergerakan tubuh pada manusia. Otot berperan aktif dalam pergerakan tubuh manusia. Seluruh pergerakan akan digerakkan melalui otot yang terhubung masing-masing. Fungsi otot untuk menggerakkan organ di luar tubuh maupun di dalam tubuh. Ini contoh dari struktur jaringan otot, gambarnya ya. Jelas di belakang? Di sini ada beberapa bagian penting penyusunnya, ada tendon, ada fascia, ada sarkolema, miofibril dan miofilamen dan plasma. Nah, untuk jenis dari jaringan otot di sini ada 3, jaringan otot polos, lurik dan jantung. Iya. Ini gambar dari otot polos, otot lurik dan otot jantung. Nanti ini Ibu bagikan juga materinya. Ciri-ciri otot polos: bekerja secara tidak sadar, memiliki nukleus pada bagian tengahnya, berserabut halus dan melintang, bereaksi lambat tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama. Sel berbentuk gelondong dan melancip kedua ujungnya. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari contoh, menyebutkan contoh di mana ada jaringan otot polos, lurik dan jantung. Iya. Udah Pak ya? Berikut video tentang fungsi otot manusia. Fungsi utama otot
Dan itu otot juga berperan dalam gerakan yang tidak disengaja, yaitu gerakan yang terjadi secara otomatis. Misalnya pernapasan, sistem pencernaan makanan, dan duduk, dan memperkuat sendi. Otot juga penting untuk memelihara suhu tubuh agar tetap normal. Otot manusia bisa saja mengalami gangguan atau kelainan, diantaranya tetanus, yaitu kerusakan sistem syaraf yang disebabkan oleh cuaca dingin. Kemudian sakit pinggang, disebabkan oleh otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang yang merenggang. Terkilir atau kesleo, itu gangguan. Berikut ini adalah perbedaan antara otot polos, lurik, dan otot jantung. Otot disebut organ aktif karena berfungsi menggerakkan tulang sehingga jaringan otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik. Otot lurik tersusun atas sel lekat pada rangka. Otot ini bergerak secara cepat tetapi mudah lelah. Tiap otot lurik terdapat banyak inti yang terletak di bagian tepi. Otot lurik bergerak menurut kehendak, disebut otot polos. Otot ini terdapat pada organ bagian dalam tubuh, seperti saluran pencernaan, kandung benih, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Masing-masing sel memiliki sebuah sel yang terletak di tengah. Otot polos bergerak lambat tetapi tidak mudah lelah. Sifat geraknya tidak menurut kehendak kita. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja di luar kesadaran. Bentuk otot jantung seperti otot lurik, tetapi otot jantung memiliki cabangan. Inti sel pada otot jantung terletak di tengah. Fungsi otot pada manusia. Fungsi otot lurik yaitu untuk menggerakkan tulang dan sistem rangka, sehingga dapat menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat. Dari hasil video yang sudah dilihat tadi, bisa diambil kesimpulannya untuk dijadikan presentasi yang akan maju ke depan nanti. Silahkan bisa dijadikan literatur, bisa nanti lewat HP, bisa menggunakan buku paket, ataupun dari video yang sudah Ibu tampilkan juga boleh. Jadi silakan cari sebanyak mungkin literasi untuk menghasilkan presentasi yang baik untuk kelompok kalian ketika akan melakukan olahraga. Apa akibatnya kalau tidak melakukan pemanasan yang baik dan benar ketika melakukan olahraga yang keras? Nah, dari video ini kaitannya apa sih nanti? Dari yang kita bahas tadi kita akan tahu apa? Ada 3 tadi ya. Yang pertama jenis otot. Kemudian nanti ada beberapa kelainan otot beserta penyebabnya. Nah, dari sini nanti kita belajar sama-sama. Jadi biar lebih paham. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian. Nanti dikerjakan dalam satu kelompok. Nah, nanti disampaikan dalam presentasi masing-masing ya. Ibu kasih waktu sekitar 30 menit untuk diskusi sama-sama dengan kelompoknya. Silahkan dikerjakan, nanti sambil berjalan kalau ada yang tidak jelas boleh tanya ke Ibu. Bantu bagi.
Untuk masing-masing kelompok, nanti misalkan kelompok 1 ada yang presentasi. Siapa? Ines misalkan. Kemudian nanti kelompok lain memberikan pertanyaan. Sama demikian dengan kelompok yang lain. Kecuali yang tidak dibagi pembagian untuk yang akan dipresentasikan, tugas hanya bertanya. Jelas ya? Ya. Ada yang sudah siap dengan presentasinya? Oh ya, silahkan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Abdul Fattah, Muhammad Sidik, Aswad Putri Abdullah, Muhammad Sakina Putri, dan Nasari. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil video yang sudah Ibu Deni jelaskan atau sampaikan tadi. Di video tersebut ada macam-macam motor dan ciri-ciri awal. Motor merupakan organ gerak aktif pada manusia dan kenapa disebut dengan organ gerak aktif? Karena memang sehingga organ gerak atau individu bergerak. Jaringan otot dibedakan menjadi jenisnya itu otot duri, otot polos, dan otot jantung. Otot duri berbentuk atas serta berbentuk silinder. Otot duri memiliki garis gelap dan terang yang terletak di bagian. Otot duri juga terletak pada rangka, bergerak cepat, mempermudah menelan, dan punya kadar seperti otot. Otot duri bergerak memutar rendah. Berikutnya ada otot polos. Otot polos berbentuk atas serta berbentuk silinder yang tidak bergaris. Otot ini terdapat pada organ bagian dalam, seperti pencernaan, kandungi, pembuluh nadi. Otot polos juga memiliki sisi yang terletak di tengah, bergerak lambat tapi tidak mudah lelah, dan bergeraknya tanpa bergerak. Berikutnya otot jantung, hanya terdapat di jantung. Otot jantung juga bekerja di luar kesadaran. Otot jantung berbentuk silinder dan bercabang. Intinya otot jantung terletak fungsi otot duri yaitu menggerakkan uang dan lantas sistem sehingga dapat menjalankan dan melakukan kerja. Contohnya berjalan, menangkap, dan lain-lainnya. Berikutnya fungsi otot polos membantu proses pencernaan makanan, oksigen, mengalirkan darah, pembuluh darah. Fungsi otot polos membantu proses pencernaan makanan, mengalirkan oksigen, mengalirkan darah dan pembuluh darah, bekerja pada organ produksi, dan membantu pembuangan sisa makanan dan saluran ekskresi. Fungsi otot jantung yaitu menggerakkan jantung. Sekian dari kelompok kami, jika teman-teman ingin bertanya dipersilahkan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Bagaimana jika otot jantung berhenti bekerja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jika otot jantung berhenti bekerja, maka jantung akan berhenti memompa darah ke seluruh tubuh. Dengan demikian, orang tersebut akan meninggal dunia. Apakah sudah jelas jawaban dari kami kelompok 2? Terima kasih, sudah berjalan baik, presentasinya cukup baik dengan menjawabnya, kemudian tanggapan dari kelompok lain yang ingin bertanya juga cukup antusias ya. Jadi nanti kalaupun ada pembelajaran lagi yang berkaitan dengan presentasi ataupun apapun, Ibu harap kalian juga antusiasnya seperti saat ini atau bahkan harusnya lebih baik lagi. Jadi terima kasih sebelumnya, semoga pelajaran hari ini menjadi yang baik. Iya. Kesimpulannya dari pelajaran hari ini adalah kita jadi tahu macam-macam otot. Ada berapa tadi? Ada 3. Letaknya ada otot polos, lurik, dan jantung. Kemudian kita juga jadi tahu apa toh
sebenarnya kelainan otot itu juga ada yang sehat, ada yang tidak. Nah, banyak tadi video yang sudah ditampilkan, juga hasil presentasi dari kelompok yang sudah maju. Bagaimana toh, seperti apa toh terjadinya kelainan otot? Bisa terjadi secara disengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian antisipasinya apa? Misalkan nih kalian yang suka olahraga, suka main bola, suka futsal, voli. Nah, ini semuanya menggunakan tenaga, menggunakan otot. Nah, harus diiringi dengan yang namanya pemanasan atau stretching. Kenapa kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar, nanti akibatnya apa? Bisa terjadi cedera otot. Iya. Cukup ya. Video yang terakhir tolong disimak ya. Ini nanti untuk mengerjakan post testnya. Gimana menangani kaki kelio yang tepat? Ini kata dokter. Yang bikin satu atau lebih ligamen di pergelangan kaki meregang juga sampai robek. Kondisi ini dikenal dengan ankle sprain injury di dunia medis. Ligamen adalah jaringan seperti pita elastis yang menghubungkan antar tulang, juga berfungsi menstabilkan sendi. Kaki yang terkilir disarankan untuk tidak diurut sembarangan, karena pemijatan sembarangan malah hanya memperburuk kondisi trauma dan peradangan yang terjadi. Bisa bikin tambah bengkak dan malahan memperlambat proses penyembuhan. Yang apa dilakukan kalau kelio adalah rise atau rest, ice, compression, elevation. Rest. Jadi kaki kelio harus diistirahatkan paling tidak 24 sampai 40 jam per tahun. Jangan banyak bergerak atau dipakai jalan, apalagi pun. Ice juga bisa mengurangi bengkak. Kompres es bisa dilakukan 20 sampai 20 menit 3 sampai 5 kali sehari atau sampai pembengkakan mulai reda. Kompres balut kaki yang cedera dengan perban es atau bandage pada panjang lama. Tapi jika dengan kaki yang dilepas tidak terlalu ketat, biar tidak paham. Iya. Setelah amati video, sekarang kita mengerjakan post testnya. Dah, wes dah. Besok lagi harusnya pakai link ya. Ya, di sini akan Ibu tampilkan contoh pentingnya pemanasan pada saat sebelum berolahraga. Enggak gede lah. Ini cuma ini aja tadi tuh Pak. 5 menit pemanasan. Nggak bisa dibesarin ya Pak? Agar lu nggak cedera. Pertama, panjangin dulu, tahan sekitar 15 detik ya. Forward bend, ya, sama 15 detik shoulder stretch, tekan lengan ke dada. Sama 15 detik kanan kiri, masih bagian lengan triceps ya. 15 detik kita tahan kiri kanan ya. Panjangin tangan, tarik perut masuk, sama masih 15 detik kita tahan. Oke, fly move, sama 15 detik hand raise. Ya. Pegang lututnya ke dada, stretch, betis 15 detik, kiri kanan. Berlari kecil, 15 detik, heart rate-nya. Setelah sudah belum untuk pengerjaan post testnya? Sudah Bu. Ya, boleh dikumpulkan. Pokoknya. Oh ya, wis. Iya.
Berdasarkan hasil presentasi teman-teman tadi, yang 5 kelompok tadi, kira-kira kelompok mana yang paling menarik? Kelompok 5 ya? Ibu ada sedikit reward untuk kelompok 5. Ya. Untuk minggu depan pertemuan biologi selanjutnya kita akan belajar tentang jaringan pada tumbuhan. Ya, mudah-mudahan nanti kalian juga harapan ini belajar sebelumnya literasi tetap harus, baik itu dari HP, dari paket atau dari mana sumbernya, yang penting berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan ya. Siap ya? Untuk refleksi pelajaran pada hari ini, pada terakhir tentang cedera otot. Iya, berarti Ilham menyimak ya. Tentang cedera otot, nah, sebaiknya memang harus apa ya? Kalian yang suka olahraga harusnya bersiap jika akan melakukan kegiatan yang berat ya, harus melakukan stretching ataupun pemanasan. Ya, menit nggak lama, itu tapi penting. Kenapa ya? Itu tadi tidak terjadi cedera otot. Kemudian PR, pekerjaan rumah, jangan lupa dari hasil presentasi teman tadi, kalau masih ada pertanyaan belum jelas, silahkan buat pertanyaan lagi untuk dikerjakan di rumah, dan akan kita bahas sebelum masuk materi selanjutnya untuk biologi berikutnya. Ya, sekarang siap-siap untuk pulang. Pimpin doanya. Langsung gini, langsung doa aja. Siap. Mari teman-teman kita mari berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Boleh waktunya pulang. Kalau langsung pulang ke rumah ya. Ke rumah masing-masing, ganti dulu, jangan main. Hati dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.